wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wasrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Afif dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi, kali ini kita membahas tentang psikologi. Ada yang bilang, apa itu ilmu psikologi? Jadi, ilmu psikologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia sesuai dengan prosedur ilmiah. Nah, misalkan kita mempelajari psikologi, jika kita mempunyai masalah ataupun bentuk masalahnya, jadi kalau kita sudah mempelajari psikologi, maka kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Karena banyak permasalahan yang terjadi pada manusia, yaitu tercantum dalam ilmu psikologi. Jadi bermanfaatlah kita untuk mempelajari ilmu psikologi. Jadi seterusnya yaitu di dalam psikologi ini yaitu ada fungsinya, yaitu di dalam ahli logika menyebaratkan ilmu psikologi ini punya tiga fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan, yaitu kita menjelaskan suatu masalah, apa, mengapa, dan bagaimana permasalahan itu terjadi. Misalkan seseorang itu mempunyai masalah di dalam keluarganya, misalkan keluarganya terjadi permasalahan, baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Jadi kita menjelaskan ataupun bagaimana permasalahan itu bisa terjadi, apa penyebab akibatnya permasalahan itu terjadi. Nah, yang kedua yaitu memprediksikan. Memprediksikan itu mengamalkan, yaitu meramalkan atau memikirkan apa, mengapa, dan bagaimana permasalahan terjadi, yaitu apa penyebab, mengapa, dan bagaimana permasalahan itu terjadi. Itu kita memprediksikan, memikirkan. Oh ya, misalkan seseorang itu mempunyai masalah dalam keluarganya, ya kita ingin membantu dia, jadi kita pikirkan, kenapa penyebabnya seseorang ini mempunyai masalah. Nah, yang ketiga itu pengendalian. Ya, pengendalian itu yang ketiga. Pengendalian itu kita mengendalikan dari hal-hal masalah ataupun problematika dalam diri seseorang, itu kita mengendalikan, itu menyelesaikan permasalahannya. Misalkan sudah kita menanyakan, kita memikirkan, jadi kita menyelesaikan suatu permasalahan itu. Jadi kalau kita sudah mempunyai fungsi tersebut, maka ataupun masalahnya kita akan lancar. Nah, berikutnya di dalam psikologi ini kita ada membahas yaitu cara berpikir ataupun gaya berpikir. Nah, di dalam psikologi ini ada dua gaya berpikir. Yang pertama yaitu berpikir secara analitik, yaitu orang yang berpikir secara analitik yaitu orang yang memikirkan apapun segala bentuk perilaku perbuatan yang ingin dia lakukan, itu dia memikirkan, menganalisis, ya kan? Misalkan dia mau menyeberangi sungai, misal sungai itu panjang ataupun pendek sungai, dia memikirkan dulu apa penyebab, akibat, dampak positif dan negatifnya ketika dia menyeberangi sungai. Misalkan dia tidak membawa bekal ataupun dia menaiki sebuah kapal ataupun perahu, ya dia tidak melihat apakah perahunya itu bolong, bocor, ya, dia melihat perahunya bolong, bocor, ataupun misalkan bentuknya dalam perahunya, itu dia memperhatikan dulu agar dia tidak terendam. Jadi orang yang berpikir secara analitik itu yaitu orang yang menganalisis segala bentuk perbuatan itu, baik itu kecil ataupun besar, dia memikirkan dulu. Maka kalau dia memikirkan itu, maka dia akan terjual selamat. Jadi dia tidak ingin karam di tengah jalan, di lautan, karena oleh pemikirannya yang terobos. Yaitu yang kedua itu berpikir secara imajinatif. Yaitu orang yang berpikir secara imajinatif, yaitu orang yang menserap yang segala bentuk perbuatannya itu, pekerjaannya itu mencerobos. Misalkan dia bermotor, dia mau pergi ke suatu tempat ataupun wisata,
Dia tidak memikirkan apakah bensin ada atau rantai motor bagus, ban bocor. Dia tidak memikirkan, asal penting dia berangkat. Jadi kalau dia selalu memikirkan itu, jadi dia tidak menganalisis perbuatannya. Nah, jadi kalau dia selalu berpikir seperti itu, mencerobos, maka terjadi hal ataupun permasalahan di tengah jalan, maka dia juga yang akan kena masalah, dia juga akan susah. Kenapa dia tidak memikirkan itu? Nah, itulah dari bentuk-bentuk psikologis, yaitu pertama itu tadi pengertian psikologis, kedua fungsi psikologis, ketiga itu kita hanya membahas tentang cara berpikir, gaya berpikir dalam psikologis. Nah, kita telah membahasnya itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang ilmu psikologi secara mendalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi dan teman-teman yang pernah menonton video ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jika orang yang mempelajari psikologi, maka hidupnya akan terarah. Soalnya dia memikirkan segala bentuk makna kehidupan, dia memikirkan arti makna kehidupannya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yaitu tadi saya awali dengan salam, dan sekarang saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.